Selamat siang Sobat Art Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah alat yang saya beri nama ThinkSpot RTU for Pressure Monitoring. RTU ini adalah kepanjangan dari Remote Terminal Unit. Nah, fungsinya apa? Sesuai dengan namanya, alat ini digunakan untuk mengirim data tekanan dari sensor tekanan menuju ke IoT platform yang namanya ThinkSpot. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan sedikit tentang platform tersebut ya. Nah, sensor tekanan yang digunakan itu bentuknya seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat, ini spesifikasinya 0,5 MPa, atau kalau misalnya dikonversi ke bar itu 0 sampai 5 bar. Ini outputnya adalah 3 kabel, itu terdiri dari VCC, ground, dan data. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Apa saja yang ada di dalam RTU ini? Mari kita buka. Nah, RTU ini terdiri dari modul-modul ya. Yang pertama ini ada modul step down, terus kemudian ada modul microcontroller yang berbasis ESP8266, terus kemudian ada sensor tegangan, ada ADC, ada juga ini modul GPRS. Di bawah sini ada terminal, ada 5 buah terminal. Dia digunakan untuk dua yang sebelah kiri itu digunakan untuk power ya, power, digunakan untuk power. Terus kemudian yang 3 sebelah kanan itu digunakan untuk input dari sensornya nih. Terus ini sebelah kanannya ada tombol on off, terus dan sebelahnya ada switch yang digunakan untuk kita masuk mode setting ataupun mode kerja. Selanjutnya langsung saja kita demokan. Oh ya, sebelumnya berhubung ini hanya demo, maka mengganti dari sensor tekanannya itu saya ganti dengan nih potensio, terus kemudian input powernya itu kita pakai adaptor 12 volt. Nah, RTU ini itu saya desain memang digunakan untuk remote area. Jadi sebenarnya power yang digunakan itu bisa memakai sistem dari solar panel yang berasal dari aki ya, 12 volt ya. Itulah kenapa nanti kenapa itu saya memakai sensor tegangan juga. Langsung saja ya kita demokan ya. Nah, pengkabelannya sudah kita lakukan. Inputnya kita memakai ini, memakai potensio, terus kemudian powernya pakai adaptor. Langsung saja kita nyalakan.
kita sudah nyala. Terus kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya itu ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang IoT platform yang namanya ThinkSpot. Nah, ThinkSpot itu adalah open source IoT platform. Jadi dia itu bisa digunakan untuk menampung data-data dari sensor yang berada di lapangan, terus nanti diolah dan kemudian akan ditampilkan dashboardingnya. Nah, ThinkSpot sendiri itu dia ada subdomainnya yang digunakan para kreator-kreator itu untuk coba-coba ya. Subdomainnya itu alamatnya ini demo.thinkspot.io. Kalian bisa mendaftar di sini, itu free, gratis. Terus kemudian dia itu open source ya, jadi dia bisa source code-nya itu bisa diinstal di server kita sendiri ya. Nah, dia itu ada professional edition. Terus kalau untuk yang open source itu sendiri dengan fasilitas yang terbatas itu di sini di community edition. Kalian bisa download source code-nya, terus kemudian kalian bisa install di server kalian sendiri ya. Selanjutnya di sini nanti data dari RTU yang kita demokan itu nanti akan dikirim ke sini. Sementara alatnya nanti pakai ini demo ThinkSpot ya. Kalau misalnya nanti kalian memakai server kalian sendiri, nanti kalian arahkan alamatnya itu ke server kalian, IP ataupun nama domain. Nah, selanjutnya untuk coba-coba itu kita klik device. Nah, ini berhubung ini masih kosong, kita buat baru, add new device. Namanya terserah, testing. Ini sensor dekat. Nah, ini aja, pressure sensor ya. Selanjutnya kita add. Nah, sudah terbentuk, kita lihat di dalamnya ada apa. Nah, di sini itu ada device ID, ada device access token. Nah, token ini itu digunakan untuk kita akses mengirimkan data ke device ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah membuat banyak device di sini, itu tokennya akan berbeda-beda. Masing-masing device itu memiliki akses token yang berbeda-beda. Ini nanti kita butuhkan ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke ini, ke RTU. Nah, kita hubungkan ke PC ya, agar kita bisa melihat terminal serialnya itu seperti apa ininya, message-nya. Nah, jadi RTU ini ya, ini saya desain untuk mempermudah melakukan setting parameter. Itu kita bisa memakai web browser ya. Jadi ketika
RTU ini di set ke bawah atau setting parameter, itu nanti dia akan bekerja sebagai soft access point. Kita bisa langsung melakukan koneksi ke dia. Ini namanya ini logger E54R21. Ini itu kode dari MAC address ya. Jadi kalau misalnya ada banyak RTU, ini nama akses point-nya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kita lakukan koneksi terlebih dahulu untuk melihat ya. Oh ya, ini saya coba reset dulu. Nah, ini di terminalnya dia akan mengaktifkan access point ya. Dia akan bekerja sebagai access point yang namanya ini logger ini dengan IP-nya ini. Jadi kalau misalnya kita ingin terhubung atau melakukan setting, kita menuju ke web browser dan kita pergi ke alamat ini. Nah, ini setelah masuk itu tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Ini tampilan web base-nya responsif ya. Bagus. Apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan setting? Yang pertama adalah memasukkan ini alamat dari ThingSpot servernya. Berhubung kita gunakan ini demo ThingSpot, maka kita masukkan demo ThingSpot. Selanjutnya, nah ini yang saya maksudkan dengan token. Kita tadi telah membuat ini. Oh maaf, ini enggak ada internetnya. Kita connect ke sini dulu. Nah, ini kita copy tokennya, terus kemudian kita kopikan ke sini. Kita refresh dulu. Ini demo ThingSpot sudah benar. Terus ini kita pastekan di sini akses tokennya. Terus kemudian kita send saved value to memory. Jadi nilainya ini sudah tersimpan ke memori dari RTU-nya. Selanjutnya adalah ini. Kita masukkan WiFi SSID. Nah, ini adalah RTU yang tipenya WiFi ya. Jadi untuk koneksi untuk pengiriman data ke server ke ThingSpot itu memakai WiFi. Ada juga yang varian GSM ya. Itu memakai provider. Ini berhubung seri tipe yang WiFi, kita masukkan WiFi. Kita pakai yang ini, kita WiFi pakai yang ini ada internetnya nih, tes R tutorial. Terus masukkan passwordnya ini 18 kali. Ini tergantung password dari WiFi yang kalian punya ya. Selanjutnya kita kirim. Sudah. Jika berhasil maka nilainya akan tertampil di sini. Tampil sini. Selanjutnya untuk kolom provider ini digunakan untuk yang tipe GSM ya. Selanjutnya ini first variable, second variable. Ini maksudnya apa? Maksudnya
RTU ini mengirimkan dua buah variabel. Yang pertama adalah variabel tekanan, terus kemudian yang kedua variabel atau nilai tegangan. Nah, karena RTU ini saya desain dia bisa mendeteksi tegangan input yang masuk ke sini. Karena sistem yang digunakan adalah solar cell ya. Itu nanti bisa kita gunakan untuk antisipasi juga ya. Kalau misalnya sedang low voltage dan di servernya itu ternyata dia mengirimkan katakanlah 10 volt, itu bisa diartikan kondisi RTU di lapangan itu mungkin ya tegangannya itu kurang atau sistem solar panelnya nggak berjalan. Terus kemudian selain itu ada interval itu pengiriman datanya ya. Kita bisa lakukan per 1 menit, per 10 menit, 30 menit atau 60 menit. Kita lakukan per 10 menit aja ya, atau per menit. Nah, kirim. Selanjutnya ini ada namanya offset adjustment. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk melakukan koreksi nilai sensor kalau misalnya pada saat kita tes di lapangan sensornya itu kurang akurat atau meleset. Nah, sensor sensor tekanan ini ya, sebenarnya ini sudah saya kalibrasi menggunakan, saya bandingkan dengan manometer atau pressure gauge manual ya. Jadi saya sampling itu dari 0 bar sampai 5 bar. Hasilnya seperti ini. Ini bisa kalian lihat ya. Ini. Nah, kalau misalnya di lapangan itu ada offset, setelah dicek ada selisih, itu bisa kita atur di sini, kita mainkan di sini agar nanti hasilnya lebih presisi ya. Ini sebagai contoh kita saja kita pakai segini 0,3. Selanjutnya jika parameter semuanya sudah terpenuhi, sudah diisi, kita bisa langsung mengganti switch ini ke mode kerja. Contoh ini. Nah, ini adalah serial terminalnya. Kita tadi kan masukkan ini ya, nilai-nilai ini ya. Selanjutnya kita coba dia keluar menu setting, terus nah onset monitor. Nah, ini sudah tampil semua ini demo TB server. Ini sudah parameternya sudah kelihatan semua ya. Server akan SSID if variable offset. Nah, ini sudah berhasil mengirimkan data ke server. Nah, kita juga bisa melihat hasilnya itu dashboard ini itu ketika ketika switchnya kita ganti ke atas, maka dashboardingnya juga akan ganti otomatis. Nah, diganti. Coba kita ganti ini. Nah,
Pressure-nya itu nanti akan berubah juga. Nah, ini ada berapa? Oh, ini sudah berubah ya. Ini ada pressure, ada tegangan, ada juga IP yang didapatkan dari akses pointnya. Terus ini bisa digunakan untuk ngecek kalau misalnya RTU-nya itu dapat wifi-nya itu ada internet apa enggak. Kita coba ganti lagi. Nah, ini yang saya maksudkan ya, tegangan Vbat. Nah, kalau misalnya sistem yang kita gunakan sebagai input dari RTU itu solar panel ya. Solar panel itu kan kalau misalnya low voltage ya, dia ada device yang namanya itu SCC, solar cell, apa itu namanya, solar cell apa ya bahasanya. Nah, dia mengatur kalau misalnya tegangan akinya terlalu rendah dan tidak ada suplai dari solar panelnya, dia akan meng-cut off. Jadi bebannya itu dimatikan gitu. Nah, kalau misalnya ini kita bisa lihat, coba kita lihat masuk ke ini ya, ThinkSpot demo ini ya. Nah, ini bagaimana cara kita tahu kalau datanya sudah masuk? Kita bisa lihat ini di latest telemetry. Nah, ini sudah masuk ini. Datanya pressure, voltage. Pressure-nya tadi pada saat ini 3,79. Ini sama ya. Sama, yang dikirimkan juga sama. Nah, ketika pada saat kita petugas operator atau yang memonitor itu melihat bahwa ini tekanan voltage-nya itu katakanlah 10 ya. 10 itu bagi sistem solar cell itu adalah low voltage ya. Jadi ketika latest telemetrinya ini sudah lama nggak ngirim katakanlah, dan data terakhir yang ditampilkan adalah low voltage lah, itu berarti operatornya bisa mengambil kesimpulan bahwa kondisi di lapangan itu lagi mati gitu, lagi mati gara-gara akinya lagi akinya itu lagi low voltage. Jadi sistem yang ada di lapangan lagi down. Tuh, lasernya ini bisa, ini pengambilan datanya per menitnya. Jadi mungkin ini akan berubah per 1 menit ini ya. Coba lagi. Oh, 5,5 nih. Terlalu tinggi nih. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai ThinkSpot RTU. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Alat ini juga kalian bisa pesan di toko saya yang ada di Tokopedia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat siang.